Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Oke, hari ini kita masuk pertemuan yang ke-12 untuk pengenalan aplikasi di fasilitas kesehatan. Kita akan sedikit review ya, materi yang sebelumnya teman-teman sudah bagus, sudah mengerjakan. Terus kali ini kita mengedit. Jadi nilai klaim yang tadi udah final itu ternyata bisa diedit teman-teman isinya. Dikondisikan, bisa diedit codingnya, bisa diedit tarifnya. Misalkan tarifnya tadi ini ada yang mau dikurangin karena terlalu mahal. Misalkan kamarnya ini 100.000 saja. Nah, setelah diubah, rawat intensifnya ini 50 saja. Lalu kalian simpan. Nah, setelah simpan, codingnya juga bisa diubah ya. Kalau ini persalinan secara SC. Kalau secara SC, maka dia akan muncul kode-kode tambahan. Ya. Terus coba setelah disimpan, kalian grouper atau grouping. Nah, error enggak di sini, teman-teman? Error. Kalau error berarti kalian baca nih errornya apa? Pak, bahasa Inggris. Siap. Jadi kalau kayak gini biasanya masalahnya di coding nih. Kalau si bikin desain ini berarti biasanya codingnya salah. Misalkan codingnya ini sebetulnya udah benar, cuman kekurangannya kondisi bayinya. Apakah meninggal atau hidup? Ternyata hidup. Berarti di sini live birth, kelahiran hidup. Nah, di sini bayinya kembar atau single? Single, Pak. Single, Pak. Kalau single berarti bayi tunggal ya. Berarti kita pilih single live birth. Terus codingnya tambahannya 1. Nah, terus untuk operasinya apakah cukup ini atau enggak? Kita buktikan lagi, grouping lagi. Kalau nanti masih error, kita lihat ternyata masih error. Nah, di sini ada namanya SC, section cesarean atau cesarean aja. Coba cesarean. Nggak ketemu double S. Kalau nggak ketemu di sini section saja. Section. Nah, ada kan? Nah, di sini adalah pilihan tindakan operasional. Kalian nggak usah bingung karena kalian sebetulnya belum sampai coding sini. Tapi setidaknya saya mengarahkan ternyata coding tindakan banyak banget ya. Kalian pilih yang other cesarean section of specified unspecified type. Pilih yang pertama nih. Oke, terus kita simpan. Lalu kita grouping ulang. Apakah berhasil? Berhasil teman-teman. Tengok. Harganya berapa ini? 2.665.000. Ya, begitu. Ini nanti teman-teman bisa dicoba. Ini kan masih rawat jalan. Bisa nggak ini diubah Pak jadi rawat inap? Nah, sekarang kalian klik rawat inap. Jadi bisa diedit. Yang kalian kemarin kerjakan bisa diedit jadi rawat inap. Tadi kan rawat jalan. Jadi rawat inap. Kalau rawat inap pasti ada tanggal masuk, ada tanggal keluar juga kayak rawat jalan. Cuman kalau rawat jalan antara tanggal masuk dan tanggal keluar beda atau sama tanggalnya? Beda. Beda, Pak. Kalau rawat jalan antara tanggal masuk dan tanggal keluar sama atau beda? Sama, Pak. Sama. Kalau rawat inap sama atau beda? Beda. Beda. Beda, Pak. Ada yang jawabannya lain? Ada nggak yang rawat inap di hari yang sama pulang? Ada. Kalau misalkan dia rujuk, misalkan dia meninggal, berarti kan di tanggal yang sama. Misalkan pasien hari ini masuk, terus dia rujuk ke rumah sakit Pontianak misalkan. Berarti kan dia masuk hari ini, rawat inap, tapi pulang juga hari ini. Berarti di tanggal yang sama. Atau pasiennya meninggal. Apa ya kalau meninggal ini nginap dulu di rumah sakit? Ya bisa aja sih Pak, kan ada kamar mayat, pintar. Nginap di kamar mayat, Pak. Betul. Jadi intinya kalian harus memahami di reka medisnya ya. Apakah dia nginep atau ke bagaimana?
Nah, umumnya kalau rawat inap pasti lebih dari 1 hari, umumnya, walaupun tidak selalu. Misalkan dia masuknya tanggal berapa? Tanggal 2 Juni, pulangnya hari ini. Hari ini tanggal berapa? 5. Oke, diubah 5 aja. Juni. Diubah tanggal 5. Jadi ini punyanya Nabila, saya pindah jadi tanggal 5 keluarnya rawat inap ya. Kelasnya mau diubah enggak? Jangan dulu Pak, kita lihat dulu. Ada nggak perubahan tarifnya? Pintar. Karena kan kita ngomongin duit nih. Kita simpen dulu, lalu kita gruper ulang. Kita lihat hasilnya. Naik atau naik? Perhatikan, tadi rawat jalan berapa? 3 jutaan tadi Pak. 2 jutaan anu bro. Tadi 2 juta. Sekarang Oh, jadi ya. berapa? 5.532.100. Jadi peran teman-teman nanti di rekam medis yang khusus untuk klaim penting atau penting? Penting, Pak. Penting. Kalau kalian tidak teliti gimana? Misalkan nih, ini kelas 3 harganya 5 juta. Ini kelas 3 tadi kan Pak? Ya, ini kelas 3. Ini kita ubah jadi kelas 2. Lalu kita simpan, kita gruper ulang. Tadi ingat 5.500.000 kelas 3 ya. Klaimnya kelas 2 harganya berapa? 6 Naik atau naik? Naik Pak. Naik, Pak. Pinter. Nanti teman-teman coba ya pelan-pelan ya. Ini sebagai UAS tapi sudah bisa Pak. dikerjakan sekarang rawat inapnya. Nanti linknya minta aja Pak, saya minta link untuk ngerjain UAS. Nah, sekarang kelas 1. Ya. Kelas 1 kita ubah ya, pindah kelas 1. Harganya naik enggak kira-kira? Atau turun? Naik Pak. Ya, kita buktikan Aswan. Kalau memang naik, kita kan tadi kelas 2, kita simpan jadi kelas 1. Lalu grouping ulang. Tadi 6 juta ya, sekarang jadi berapa? Perhatikan. 7.158.100 naik. Nah, artinya naik teman-teman ketika kelas 1 rawat inap. Nah, fatalnya ketika Rizkawati dan teman-teman ini padahal pasien kelas 1, oke? Tapi gara-gara salah entry, dia misalkan kelas 3, lalu diajukan. Kita lihat harganya berapa. Tadi 7 juta, sekarang jadi 5 juta. Siapa yang tanggung jawab? Rekam medisnya, Pak. Ya intinya siapa yang entry. Kebetulan teman-teman kerja di rekam medis bagian ini. Hati-hati ya, ngentry data. Baik, Pak. Intinya kita belajar ketelitian. Oke ya, ini direkam, teman-teman nanti bisa lihat bagaimana cara ngubah klaimnya. Kan kalian udah ngerjain rawat jalan. Ya, Pak, boleh enggak saya ngeklaim baru lagi? Boleh. Ini kan tadi rawat inap. Klaim baru lagi seperti biasa. Kalian bisa biar banyak gitu ya. Jangan cuma sekali. Beda-beda gitu. Nah, udah nanti kalian isi seperti biasa. Terus untuk ngisi harganya, pakailah pendekatan logis. Kalau rawat inap biasanya lebih mahal daripada rawat jalan. Kalau mau diisi semua boleh enggak Pak? Ya silakan, enggak apa-apa. Yang penting kalian paham konsepnya. Terus codingnya bisa mencontoh yang tadi saya buatkan atau mau mencari coding lain. Oke ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudah diisi semua, ternyata datanya bisa dipanggil lagi enggak? Ini bisa tuh. Ya. Ini bisa untuk laporan. Nah, di sini ada namanya menu dashboard. Nah, menu dashboard ini berarti untuk menampilkan laporan. Misalkan untuk rawat jalan tadi ada 5 pasien ya. Kita ubah tanggalnya, misalkan kita mau tampilkan. Nah, perhatikan teman-teman. Kalian pernah lihat data kayak gini? Ayo. Ini cantik enggak kalau kayak gini laporannya? Cantik. Ya, kalian nanti boleh coba. Nah, seperti ini. Tuh. Ini jumlah pasiennya untuk yang ada ini berapa? Nah, ini seperti ini. Ini perempuannya dia 386. Kalau disentuh dia akan berubah-ubah. Laki-lakinya ada berapa? 322. Yang mati, yang meninggal maksudnya ada enggak? Kita lihat, kita reset dulu ke data awal. Kita tampilkan ulang.
Ada nggak pasien yang meninggal? 0. Kalau dideketin nih, ada angka-angkanya ya. Ada nggak yang persetujuan dokter? Ada, 707. Nah, ini berdasarkan rentang umur. Pasien yang paling ramai ini di hari apa nih, teman-teman? Senin, Pak. Senin ada 158 pasien rawat jalan. Selasa mulai turun, Rabu naik lagi, Kamis turun, Jumat agak turun lagi. Kenapa hari Sabtu sepi? Ya berarti mungkin karena spesialisnya banyakkan 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Jadi Minggu ada enggak? Ada tapi cuma 6. Kalau 6 berarti kemungkinan dia hanya di IGD. Gitu. Codingnya yang paling banyak apa nih? Kode Z49.1. Ada berapa? Kita lihat ada 222. Kalau mau direset lagi bisa nggak? Bisa tampilkan ulang. Coding mana yang mau kalian lihat? Di sini misalkan coding yang terkait dengan K30 atau dispepsia. Ada 30, ada 9 pasien ya. Nah ini pasien, laporan pasien yang hanya mengidap penyakit dispepsia. Ada 9 pasien. Keren ya? Keren enggak nih? Laporan Keren, model. Pak. Ya, ini laporan model interaktif namanya. Kalau mau di zoom, taram tuh. Keren kan? Nah, Pak, dari 9 pasien yang mengidap kasus dispepsia terdiri dari, kenapa ini perempuan lebih sedikit daripada laki-laki? Ada yang bisa berargumen untuk kasus pencernaan? Laki-laki banyak ngopi, Pak. Enggak perempuan juga sekarang banyak. Mungkin laki-laki ini banyak stres karena tekanan perempuan atau gimana nih? Ayo. Ya, intinya data ini memiliki beragam makna ketika nanti dispepsia apa sih? Kan gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan kan bisa jadi penyebabnya karena stres. Oke. Keren ya data-datanya. Ini dalam bulan April sampai bulan Mei, datanya juga dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi nanti orang-orang rekam medis itu nanti bermain data ke depannya. Ya. Jadi nanti kalian akan mengevaluasi data ini. Nih, harga tarifnya seperti ini. Nanti bisa di-download juga. Nanti dalam bentuk Excel. Dokter siapa yang paling banyak? Kalau rawat inapnya ada enggak, Pak? Kita lihat. Rawat inapnya juga ada. Kalau tadi rawat jalan yang paling banyak sakit laki-laki atau perempuan? Kita lihat. Seru-seruan yuk. Kalau rawat jalan yang paling banyak sakit Perempuan. laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berapa persen? 54%. 54. Nah, ayo, ada yang bisa berargumen enggak? Kenapa di bulan April sampai Juni ini perempuan paling banyak? Menarik kan kalau dianalisis, kalau mau penelitian? Iya, Pak. Kenapa yang laki-laki lebih sedikit 45%? Kalau yang rawat inap coba kita tampilkan. Yuk, yang rawat inap paling banyak laki-laki atau perempuan? Lagi-lagi perempuan. Ada apa ini? Kenapa bunda-bunda pada sakit ini? Ayo, di bulan antara April sampai 30 Juni. Gitu ya. Dari 126 pasien, ternyata perempuan paling banyak sakit ini. Tuh. Jadi data yang teman-teman sudah entry itu bukan sekedar data, tapi bisa dianalisis. Oke, ada yang mau ditanyakan soal ini? Pak, berarti nanti praktek lagi. Ya memang saya sukanya praktek, kan saya bimbing kalau ada kendala. Bisa gantian, bisa waktunya fleksibel. Yang penting mencoba dulu deh. Pak, saya kan adanya punya HP, silakan mau kolaborasi dengan teman boleh, pinjam laptop boleh, kan fleksibel ya. Yang penting kalian punya pengalaman. Kemarin setelah teman-teman mencoba, pengalaman apa yang teman-teman dapat? Kalau nanti kira-kira pas PKL terus ngadepin kayak gini,
Udah ada gambaran? Sudah mulai ada lah, Pak. Iya. Jadi tujuan kuliah saya adalah memaksa kalian untuk setidaknya mencoba seperti apa aplikasi di fasilitas kesehatan yang kata Trita banyak nih aplikasi di fasilitas kesehatan. Mana Trita nih? Kita Kita tidur. Alen, seberapa ya banyak Pak. yang sudah kamu tangkap? Aplikasi apa aja? Oh, ada SIM-RS Pak. Betul? Apalagi? Ada apa? Iklaim. Iya. Ya, artinya kamu setidaknya menangkap 2 nih. Kalau Rizka, tambahannya Sama, Pak. 2. Yang Puskesmas gimana? Oh iya, yang puskesmas 1, Pak, yang kemarin. Ya, walaupun kita belum banyak praktek ya, karena memang kan kita prakteknya online, jadi banyak tantangannya gitu. Tapi intinya nanti aplikasi pendaftaran di pertemuan pertama kan udah saya kenalkan. Ya, pendaftaran pasien. Kalian udah nyoba juga kan? Ya, Pak. Terus Sisrut untuk rujukan terintegrasi walaupun baru materi karena kalian nggak bisa praktek karena itu aplikasi lah asli gitu ya. Dan saya tidak punya masternya, itu punya Kemenkes gitu, jadi saya nggak bisa bagikan ke kalian gitu. Setidaknya aplikasi-aplikasi itu sudah saya kenalkan, ada yang bisa dipraktekkan, ada yang enggak. Yang suka data siapa di antara kalian? Kalau melihat kayak gini seneng enggak sih? Kalau saya seneng banget loh. Asik ini. Enggak, Pak. Lihatnya senang Pak, cuman kalau suruh bikin kayak gitu nggak senang. Iya, Pak. Kami lemah dalam menghitung, Pak. Tapi kalau melihat seneng enggak? Setidaknya lihat seneng enggak? Tenang, Pak. Tenang Lihatnya. Pak. Soalnya Oke. udah enggak ada mentahannya lagi, Pak. Ya, karena udah jadi kan? Tahu Ya. asik gitu kan. Kalau mentahannya pusing kami, Pak. Sebetulnya gini, kalau teman-teman tadi komentar, sebetulnya saya nggak suka Pak, karena apalagi saya takut dengan menghitung begitu. Jadi gini teman-teman, ketakutan kalian itu enggak sendiri, terutama kalau sudah lihat angka, apa iya harus kita hitung manual. Nah, kalian harus ambil celah lainnya. Minimal kalau sudah menggunakan aplikasi, sebetulnya nanti kalian tidak harus direpotkan menghitung yang sifatnya matematis banget, enggak. Tapi minimal kalian bisa menggunakannya, ya contohnya kayak tadi bisa mengedit, bisa menambah, itu kan berkurang tuh yang hitung-hitungan manual. Jadi angka-angka ini sebetulnya bukan dari hitungan manual teman-teman, tapi ketelitian dalam mengentri data, memvalidasi data-data yang ada di tempat kerja kita. Jadi kalian ini nggak usah takut kalau dengan membiasakan, termasuk mencoba ini, kalau salah pun nggak apa-apa, kan kalian masih belajar. Justru itu penilaian saya adalah yang mau mencoba. Tapi kalau sampai sekian waktu kesempatan yang sudah saya berikan ternyata kalian nggak mencoba, ya udah itu pilihan kalian. Nanti kalau di dunia kerja tidak atau sedikit pengalamannya dalam menggunakan aplikasi ini, ya kerugian kalian. Jadi manfaatkan kesempatan saya ketika saya menawarkan untuk mencoba, dicobalah. Semua yang mencoba pasti saya kasih nilai bagus karena sudah berusaha mencoba. Ya. Gitu. Sebetulnya asik kalau kalian suka data. Karena nanti di paradigma baru rekam medis elektronik itu adalah nanti lebih ke analisa teman-teman. Kalian sudah nggak ada hitung-hitungan manual lagi. Kayak gini angka ini kan muncul otomatis. Ya, apalagi kalau sudah terhubung dengan SIM-RS, angka-angka ini sebetulnya munculnya dari kasir ini. Kalau ini dari coding. Nah, ini orang-orang rekam medis nih. Ya. Apalagi ya, kalau sudah berarti kita pindah ke materi lain karena masih ada banyak PR. Ada yang mau ditanyakan enggak nih? Ini masih ada menu lain, Pak. Boleh kita lihat 20 besar tindakan. Kalau tadi kan penyakit. Intinya kurang lebih sama. Bisa ditampilkan juga datanya. Kalau ini tindakan, teman-teman.
Berarti tindakan operasi, tindakan lab, dan sebagainya ya. Di sini juga dipetakan berdasarkan rawat inap, rawat jalan, begitu. Terus ini bisa di screenshot gitu nanti untuk atau bisa di download juga. Kalau yang 15 CBG ini berarti 15 paket terbesar. Jadi kita mau lihat harga paket yang tertinggi. Tadi kan ada yang berjuta-juta tuh punya Nabila contohnya. Ini yang paling tinggi adalah kode N. Kode N ini berarti terkait dengan kasus cuci darah misalkan. Ini juga ada jumlah pasien laki-laki dan perempuan. Oh ya. Terus kalau untuk laporan per individu, berarti ini kita mau melihat data per individu. Jadi kita mulai dari bulan April sampai bulan 5 Juni ini. Kita coba tampilkan, ada enggak? Kalau enggak ada maka 0, kalau ada nanti di sini waktu groupingnya. Coba kita lihat. Kita tampilkan. Kalau enggak ada karena memang teman-teman ini belum banyak yang mengentry di bulan-bulan ini. Itu penjelasannya ya. Tapi setidaknya untuk latihan berikutnya yaitu ngubah dirawat inap. Berarti kembali ke coding di sini. Ingat tadi, nah ini punyanya atau mau klaim baru juga boleh sih. Kalau saran saya klaim baru aja deh, biar punya pengalaman gitu. Kalau klaim baru berarti cukup panggil namanya, misalkan punyanya Aswan tadi. Aswan. Kita cari atas nama pasien Aswan, Mahendra. Nanti kita klik. Nah, di sini kemarin kan sudah final nih punya Aswan. Kalau mau klaim baru, klik klaim baru, pilih yang rawat inap. Gitu ya Aswan dan teman-teman yang lain nanti. Baik, Pak. Kalau datanya nanti nggak tampil, kemungkinan mungkin ada bermasalah karena kemarin ada listrik padam itu sebagian servernya bermasalah. Nanti klaim baru aja lagi, nggak apa-apa. Biar pengalaman, klaim pasien baru, entry lagi namanya. Ini untuk UAS ya, jadi UAS adalah praktek rawat inapnya. Bisa dicicil, jangan kayak apa ya, numpuk di akhir masa nanti kalian bingung. Mending mulai dikerjain dari, Pak boleh nggak habis ini saya minta link nanti? Boleh, biar mumpung masih ingat, misalkan begitu. Ini punya Aswan saya hapus ya, karena contoh menghapus. Karena kan tadi saya klik, kalau klik baru dia menghasilkan klaim baru, tapi padahal nggak jadi. Hati-hati dengan hapus klaim, tapi saya kenalkan di sini. Nah seperti ini. Tapi induknya masih ada, Aswan, tenang aja. Ini cuma menghapus di area proses klaimnya. Sip, mungkin itu pengenalannya. Setidaknya beberapa tentang pelaporan, tentang pengklaiman. Gitu. Yang lainnya di sini banyak banget sih sebetulnya. Tapi setidaknya 2 hal aja lah. Itu rawat inap dan rawat jalan aja. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi? Jangan lupa link absensinya. Ini saya bagi lagi ya. Kak, berarti untuk yang percobaan di pendaftaran rawat inap tuh mulai bisa dicicil dari sekarang gitu ya Pak? Boleh, linknya tapi nanti jabri aja ke saya. Biar nggak bentrok. Gantian ya. Pak, boleh nggak saya saling bantu dengan teman? Boleh, tapi akan kelihatan. Jadi saran saya, bantunya itu bantu sharing aja. Misalkan Rizka ngajarin temennya boleh. Tapi jangan garapkan, nanti ketahuan. Termasuk yang forward itu bisa jadi dia memang kerja bareng di komputer teman-teman ya nggak apa-apa. Tapi ada tekniknya dong, biar biar nggak terlalu mencolok gitu. Misalkan kolaborasi saja, nggak apa-apa. Yang penting paham. Ada lagi Rizka? Pak, boleh enggak nanti saya ngerjainnya pakai apa ya? Pakai HP. Oh ya, pengalaman pakai HP ternyata banyak yang gagal di codingnya. Ngentri bisa tapi codingnya gagal gitu. Saran sih pinjem komputer aja teman-teman bareng kan bisa kan? Sip ya.
Oke, kita share materi selanjutnya yaitu ini saya stop dulu. Materi selanjutnya terkait materi baru maksudnya. Oke, saya akan share tentang, jadi kalau kita lihat dari materi ini ada namanya yaitu aplikasi PISPK ya. PISPK ini apa sih? Siapa tahu nanti kalian praktek di Puskesmas gitu. Ini, jadi udah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini linknya nanti saya bagi. Ini nggak ada prakteknya ya, karena ini lebih pemahaman aja. Ini aplikasi keluarga sehat, program aplikasi keluarga sehat. Jadi punyanya Kemenkes yang dijalankan di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Terus fiturnya, isinya apa aja sih? Yuk kita lihat. Jadi kita gedein ya. Aplikasi keluarga sehat ini menyediakan fitur-fitur yang membantu dalam manajemen pengolahan data yang isinya apa aja. Kita lihat. Ada fitur tahun aktif. Di sini isinya apa aja? Nah, ternyata isinya adalah fitur manajemen tahun pelaporan data survei untuk seluruh pengguna, di mana sebelum aplikasi dapat digunakan akan ditentukan kapan periode aktif untuk penginputan data pada tahun berjalan. Jadi kan di Puskesmas itu ada namanya kunjungan ya. Pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya, jadi Puskesmas itu melakukan kunjungan ke rumah-rumah kan. Nah, ini nanti aplikasi ini akan melakukan kunjungan dan pendataan berdasarkan fitur tahun aktif. Terus fitur transfer wilayah kerja. Transfer wilayah kerja ini artinya ketika ada keluarga atau karena Puskesmas kan memang berbasis keluarga ya, itu melakukan wilayah pindah wilayah. Teman-teman ada yang pernah merasakan pindah wilayah enggak? Misalkan tadinya di kecamatan A, lalu pindah ke kecamatan B. Ada yang pernah? Belum, Pak. Oke, kalaupun belum, ternyata didata teman-teman oleh petugas Puskesmasnya. Nanti melalui aplikasi inilah orang-orang Puskesmas mendata teman-teman. Aplikasi keluarga sehat. Jadi dia berbasis keluarga. Kalau di keluarga biasanya ada berapa? Suami, istri, anaknya 4, anaknya 2, berarti nanti tergantung jumlah anggota keluarganya ya. Nah itu didata teman-teman. Tapi didata berdasarkan aplikasi, namanya aplikasi keluarga sehat. Ini ada juga fitur wilayah kerja. Jadi wilayah kerja seperti saya singgung di sebelumnya, setiap Puskesmas itu ada namanya wilayah kerja. Kalau dia Puskesmas Nangapino, ya wilayahnya hanya di Nangapino. Kalau dia kecamatan Dedai, kecamatan apa lagi? Rizkawati, kecamatan Menukung atau Sayan? Kecamatan Tanah Pinang, Pak. Tanah Pino, maaf. Nah, artinya Puskesmas Tanah Pino wilayahnya hanya di Tanah Pino, gitu ya. Ada sasaran wilayah, ada rukun keluarga, rukun warga berarti apa? Tingkatannya lebih kecil yaitu RW. Ya. Ada target surveyor. Kan tadi setiap wilayah itu akan dilakukan kunjungan ya. Itu nanti akan didata siapa yang turun gitu. Pak, kalau turun kayak gitu ada nggak tunjangannya? Ada teman-teman. Jadi kalau saya sendiri sebelumnya nggak ngalamin, tapi setidaknya kalau cerita dari teman-teman yang kerja di Puskesmas itu, kalau kita turun ke lapangan itu ada uang makan loh, ada uang harian gitu. Jadi walaupun di kampung kadang malah uangnya ngumpul, tapi giliran turun ke
ke kota gimana? Sebulan sekali turun ke kota, uangnya habis atau enggak? Karena kalau di kampung kan hemat tuh. Makan apa namanya? Apa sih? Eh Kebutuhan sehari-hari itu ibaratnya kalau di kampung itu lebih hemat gitu ya. Ya Pak, semuanya serba gratis kayaknya Pak. Ya mungkin tidak harus semuanya beli gitu ya kali ya. Ya, Nah, terus ada monitoring wilayah. Tapi sayangnya saya nggak bisa nampilkan ya, karena ini memang aplikasi di Puskesmas dan saya bukan orang Puskesmas gitu. Ada IKS berarti Indeks Keluarga Sehat. Jadi nanti dia berfokus keluarga teman-teman. Dari 4 keluarga, anggota keluarga itu, tingkat indeks kesehatannya bagaimana? Itu didata. Ya. Terus di sini ada fitur cross tab, linknya saya bagikan aja ke kolom chat. Kalau teman-teman nanti mau coba akses, nah itu dia. Nah, ini gambaran prosedur pembuatan akun keluarga sehat. Tingkatannya berjenjang ya, dari Kemenkes, Provinsi, Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Admin Puskesmas, Supervisor berarti turun ke lapangan, dan yang enumerator ini yang membantu input data ya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa coba dibaca. Jadi intinya dia itu kayak kunjungan ke keluarga-keluarga yang ada di wilayah kerjanya, kemudian dilakukan pendataannya, pengumpulan data. Kalau ada perubahan, kalau misalkan ada anggota baru-baru lahir, nah itu didata juga teman-teman. Saya pernah juga sih turun ke desa-desa gitu, tapi waktu saya kuliah di Sarjana Kesehatan Masyarakat, karena Sarjana Kesehatan Masyarakat itu nanti banyak ilmu yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Jadi nanti dia turun-turun ke lapangan begitu. Mendata kondisi indeks kesehatannya bagaimana, terus sarana prasarana di rumahnya bagaimana, ada jamban tidak, terus ada sumber air bersih tidak gitu. Secara berkala teman-teman. Karena memang kalau Puskesmas itu kan sifatnya pencegahan. Ya, sektornya adalah promosi kesehatan. Nah, ini terus mungkin ini hanya pengenalan ya untuk aplikasi keluarga sehat. Nggak ada prakteknya, jadi aman. Jadi kalau pertanyaannya apa itu aplikasi keluarga sehat, kalian bisa coba baca di link yang saya bagikan. Oke, terus tambahan lainnya sebagai apa tadi namanya SP3 online. Saya share lagi. Aplikasi SP3 online ini untuk pelaporan tapi yang di Puskesmas ya. Kalau kemarin kan Piker. PISPK tadi sudah. Terus SP3 online ini saya sudah siapkan materinya sebentar. Kita pengenalan aja. Tidak ada prakteknya juga karena memang saya bukan orang Puskesmas jadi saya nggak punya aplikasinya. Sebentar ya. Materinya dulu deh. Kita lihat. Ini materi terakhir sebelum udah jam 2 ya? Targetnya jam 2 sih. Ya udahlah 2:30. Sedikit lagi. Nah, ini dia. Jadi untuk SP3 ini adalah apa gitu? Kita lihat. Jadi sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas SP3, tapi yang berbasis online begitu teman-teman. Ini ada sejarahnya, ternyata sebelumnya namanya SP2TP. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu dari tahun 81. Kalau yang sekarang sudah namanya SP3 ya. Ruang lingkupnya ya wilayah kerja Puskesmas gitu. Kita lihat penjelasannya, tujuannya untuk apa sih SP2TP ini atau SP3 kalau yang sekarang? Ternyata yaitu untuk mendata hasil kegiatan di Puskesmas. Ya. Pustu. Apa itu Pustu kemarin? Puskesmas pembantu. Pusling. Apa itu Pusling?
Puskesmas Puskesmas keliling. keliling, pintar. Ada bidan desa, nanti jadi bidan yang tugasnya menetap di desa tertentu gitu. Terus ada posyandu. Apa itu posyandu? Di sana ada banyak data. Pos pelayanan terpadu. Ya. Biasanya nanti ibu hamil, anak-anak itu akan dilakukan pemeriksaan di pos pelayanan terpadu itu ya. Biasanya bidan. Terus data-data kegiatannya dilaporkan berjenjang ya. Kalau sekarang itu sebetulnya sudah berbasis online begitu. Tapi esensinya sama sih. Nah, tujuannya untuk apa? Ya mencatat semua data hasil kegiatan Puskesmas, data yang berkaitan dengan format yang sudah ditentukan tentunya. Kalau yang sekarang modelnya online, nanti kita lihat seperti apa tampilannya. Nanti linknya saya bagikan juga. Terlaporkannya data kepada jenjang yang lebih atas sesuai kebutuhan. Berarti kalau di tingkat kabupaten jenjang apa tingkatan pelaporannya kemana? Dinkes atau rumah sakit? Kalau Puskesmas laporannya. Dinas Kesehatan. Dinkes, betul. Jadi kalau Puskesmas laporannya ke Dinkes gitu. Tentunya tujuannya ya terolahnya data Puskesmas yang kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Ini tujuan khusus lainnya, nanti teman-teman bisa baca. Terus sekarang namanya SP3 ya, Sistem Pelaporan Puskesmas. Di dalamnya ada kegiatan pencatatan, pelaporan, pengolahan. Terus ini pengertiannya bisa dibaca, pencatatan dan pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas dan direkapitulasi atau dikumpulkan setiap waktu tertentu. Ya. Jadi sistem ini merupakan satu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling berkaitan, berintegrasi dan punya tujuan tertentu, merupakan gabungan berbagai macam kegiatan upaya pelayanan kesehatan Puskesmas. Tentunya ya meringankan beban kerja Puskesmas atau malah membebani nih teman-teman. Laporan-laporan kayak gini kalian betah enggak sih? Tidak, Pak. Tapi kalian kalau nanti ketemu bidang kayak gini gimana? Orang rekam medis rata-rata bikin laporan loh teman-teman. Memang kalaupun emang Pak kalau di rumah sakit gimana Pak laporannya? Lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Jadi kalian nanti mau kerja dimanapun pasti ketemu yang namanya pelaporan teman-teman. Dan ragamnya sangat beragam gitu. Ya. Nah, ini ruang lingkup SP3 ada wilayah kerja Puskesmas tadi. Kita selalu menekankan wilayah kerja. Terus laporannya itu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Kalau triwulan berarti berapa bulan? 3. 3 bulan. Ya. Terus untuk kunjungan pasien, jumlah kunjungan ke tempat kita kerja ini ada berapa gitu jumlahnya. Di situ setidaknya 2 dibedakan yaitu kunjungan baru dan kunjungan lama. Sama, ini di rumah sakit kalau di CMRS juga ada pasien lama, pasien baru kan? Oke, ya. Ada kunjungan ibu hamil, ada kunjungan ibu menyusui, ada balita. Ini juga dilaporkan teman-teman. Terus kasus baru, kalau di Puskesmas ada kasus baru, ada kasus lama. Misalkan untuk kasus penyakit malaria, apakah dia ini pertama kali kena malaria atau atau sebelumnya ada riwayat kena malaria. Maksudnya gitu laporannya ya, dibedakan. Ini jumlah kasus contohnya kusta ya. Oke. Untuk pembaruan jika dia anaknya nambah atau berkurang. Kalau berkurang kira-kira karena apa? Tadinya misalkan anggota keluarganya ada 4. Bapak, ibu, dan 2 anak. Tapi sekarang jadi 3. Sudah menikah mungkin, Pak. Pintar, menikah. Jadi dia keluar dari kakak. Terus kalau apalagi? Kalau berkurang karena apa? Meninggal. Ya, kondisi meninggal. Jadi itu harus didata teman-teman. Jadi kalau kalian kerja di Puskesmas nanti akan melakukan pendataan untuk wilayah kerjanya gitu. Oke, apalagi ya. Nah, ini kondisi gizinya.
kondisi KIA-nya, kandungan ibu dan anak ya. Terus untuk KB P2PM ini berarti untuk imunisasi, kondisi untuk kasus-kasus tertentu kayak ISPA, DPD itu juga dilaporkan. Program Puskesmas itu perawatan kesehatan masyarakat, penyakit gigi dan mulut. Kalian waktu sekolah pernah nggak ada pemeriksaan gigi oleh Puskesmas? Tidak, Pak. Belum sih, Pak. Zaman kami dulu belum. Ya, ada promosi bagaimana cara menyikat gigi dengan benar, kan? Kalau saya kemarin waktu kuliah di Sarjana Kesehatan Masyarakatnya itu kunjungan ke sekolah teman-teman. Itu cara ngajarin cuci tangan. Kalau cuci tangan pernah diajarin? Pernah, Pak. Ya. Waktu SD enggak pernah, Pak. Jadi intinya di Puskesmas itu banyak kegiatan yang sifatnya promosi kesehatan teman-teman. Ya, kunjungan-kunjungan, usaha kesehatan sekolah atau UKS, kesehatan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Ada nggak di lingkungan kalian yang membuang sampah langsung ke sungai? Ada, Pak. Ya, Pak. Ada, Pak. Ya. Ya ampun, ngaku banget ya, berarti ngeri ya. Aduh. Nah, artinya itu nanti perlu kesadaran bersama ketika ada program Puskesmas yang sifatnya untuk peduli kesehatan lingkungan, ya ayo kita sama-sama untuk bikin tempat sampah misalkan, supaya buang sampahnya pada tempatnya. Gitu. Banyakan memang kegiatan program-program di Puskesmas ini kegiatannya adalah promosi kesehatan gitu. Makanya ada namanya PSM, peran serta masyarakat. Itu juga dilaporkan teman-teman programnya melalui SP3 ini. Terus PKM, penyuluhan kesehatan masyarakat. Ya, nanti bisa dibaca aja. Kalau nanti ini ditanyakan, setidaknya kalian sebutkan program yang ada di Puskesmas. Nah, baca aja materi ini. Tidak harus detail banget, tapi setidaknya tahu. Gitu. Nah, ini untuk sistem pelaporannya ada jumlah di loket pendaftaran, pengobatan kalau di Puskesmas ya. Ada LB1, laporan bulanan 1 yaitu data kesakitan, laporan bulanan 2 ada LPLPO, ada KIA, imunisasi, kegiatan Puskesmas, dan Sentinel itu untuk pengawasan. Nah, ini untuk sumber data kunjungan, sama kayak di rumah sakit ya ternyata. Data yang dicatat kalau di Puskesmas, identitas pasien, bisa KTP, bisa KK, bisa nomor rekam medis, unit yang dituju, dia ke poli gigi, ke poli KIA atau kandungan, dan mekanisme cara pembayarannya juga dilaporkan apakah dia umum atau BPJS. Oke, ini untuk print out-nya, cakupan wilayah kerjanya. Oke, mungkin bisa dibaca sendiri nanti ya. Cakupan rawat jalan, cakupan rawat inap. Oh ya, di Puskesmas apakah selalu ada pasien rawat inap? Ada yang bisa jawab enggak? Tidak selalu, Pak. Tidak selalu, artinya tergantung ya. Kan ada Puskesmas rawat inap, ada Puskesmas non rawat inap. Artinya hanya rawat jalan. Ini bisa dibaca nanti. Cakupan rawat inapnya ini bisa dihitung pakai rumus-rumus. Ini yang mungkin teman-teman udah males ya kalau lihat angka ya. Padahal nanti kalau di bagian pelaporan ya menghitungnya begini. Misalkan kunjungan pasien baru rawat inap dalam kurun waktu tertentu, misalkan dalam sebulan ada 1.000 pasien rawat inap. Dibagi jumlah penduduk di Puskesmas tersebut. Jumlah penduduknya misalkan 5.000. Berapa persen tuh? Kalau berarti 10% ya. Karena 5.000 dibagi 1.000 dibagi 5.000 kali 100%. Di waktu tertentu misalkan dalam bulan Juni. Terus mekanisme sistem pencatatan dan pelaporan. Ada jenis register, bermacam-macam register. Kalau berbasis aplikasi enak. Nah, nanti tinggal sedot aja datanya. Kan sudah dikerjain tiap hari. Yang sakit itu kalau hitung buku manual. Buku registernya masih pakai buku gitu kan. Ini sakit sekali ini. Oke, mekanismenya masing-masing pelaksana program nanti kan ada pembagian tugas tuh.
Terus ini berjenjang ya, dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan atau tingkat 2 ya, terus ke tingkat provinsi atau daerah tingkat 1, terus nanti ke Menkes. Frekuensi laporan berarti ada bulanan, nanti ada triwulan, ada semester, ada tahunan. Nah ini. Udah selesai. Ini cukup dibaca saja. Setidaknya tadi ada program-program apa aja yang ada di Puskesmas, teman-teman harus tahu, yang harus dilaporkan. Gitu. Oke, mungkin cukup untuk materi tambahan SP3. Jadi PISPK untuk program aplikasi keluarga sehat, linknya udah saya bagi. Untuk yang ini nanti saya bagi juga yang terkait SP3. Pak, materi Bapak ini kebanyakan aplikasi ya? Iya, makanya mungkin saya tidak semua kita pelajari sangat dalam, terutama kalau yang di Puskesmas. Jujur karena saya orang rumah sakit, saya adalah pengajar praktisi, mungkin lebih banyak prakteknya kalau yang ada di rumah sakit. Kalau yang di Puskesmas lebih banyak ke teorinya. Oke, yuk nyalakan kameranya untuk akhir sesi kali ini. Saya mau screenshot. Yuk, penutupan jangan lupa isi absensinya. Oke, ada 2 orang. Makasih Rizka, Allen, apa lagi yang bisa nyalakan kamera? Yuk, ayo. Oke. Oke, makasih Ari, Trita, Sinta, Bella, ya yuk semangat semuanya teman-teman. Pujiastuti, Sintawati, Yanti, dan Nelly bareng-bareng. Ini yang Andri, mana Andri? Tadi yang bareng kompak. Oke, kita foto. Yuk, hitung. 1, 2, 3. Pak, sebentar Pak. Oke, saya ulangin. Oke, 1, 2, 3. Ya, ada lagi yang mau nongol kameranya? Oke, kesempatan terakhir. 1, 2, 3. Si paling rajin. Siapa itu si paling rajin? Ari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa dibaca materinya tadi yang saya bagi. Terus, Pak, yang rawat inap diklaim berarti boleh ya Pak nanti mulai dikerjakan? Boleh. Boleh banget. Nanti nyicil gantian aja. Jadi jangan nunda ya. Teman-teman kemarin udah bagus banyak yang ngerjakan, cuma menyisakan 2 orang yang masih saya kasih kesempatan untuk menyusulkan. Rugi kalau nanti nggak mengerjakan. Oke. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Isi